Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menceritakan biografi tentang Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mempunyai kunyah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hadimi At-Tai. Ibnu Arabi lahir pada tanggal 28 Juli 1165 Masehi di Spanyol. Perjalanan menuntut ilmu Ibnu Arabi sangat menarik dan penuh inspirasi. Ia lahir pada tahun 1165 di Murcia, Spanyol, dan sejak muda menunjukkan minat yang mendalam terhadap spiritualitas dan pengetahuan. Tahapan perjalanan ilmiah Ibnu Arabi. Satu, pendidikan awal. Ibnu Arabi belajar di kota asalnya dan terpengaruh oleh berbagai tradisi keagamaan termasuk Islam, filsafat, dan tasawuf. 2. Perjalanan ke Andalusia. Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota di Andalusia seperti Seville dan Granada, di mana ia mendalami ajaran sufi dan berinteraksi dengan berbagai guru spiritual. 3. Mekah. Pada tahun 1200 ia melakukan haji ke Mekah. Pengalaman spiritual di sana sangat membekas dan memperdalam pemahamannya tentang wahdatul wujud. 4. Perjalanan ke Timur Tengah. Ibnu Arabi melanjutkan perjalanan ke Mesir, Suriah, dan Irak. Di sini ia bertemu dengan banyak tokoh penting dan menambah wawasan tentang tasawuf dan filsafat. 5. Karya dan pengajaran. Setelah kembali dari perjalanan panjangnya, Ibnu Arabi mulai menulis karya-karya penting, termasuk Fusus Al-Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ia juga mendirikan komunitas sufi dan mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya. Ibnu Arabi mempunyai guru. 1. Abu Bakar bin Akhlaf Al-Lakhami, guru Al-Quran. 2. Abu Al-Hasan Syarih bin Muhammad bin Syurai Al-Ra'idi, guru Al-Quran. 3. Abu Al-Qasim Abu Rahman bin Khalib Al-Syarati, guru Al-Quran. 4. Abu Muhammad Abdullah Al-Bazari, guru Al-Quran dan Qiraah. 5. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamzah, guru Qiraah Sab'ah. Tokoh sufi terkemuka dari abad ke-12, memiliki banyak murid yang terpengaruh oleh ajaran dan pemikirannya. Beberapa murid yang terkenal antara lain 1. Syekh Ahmad Al-Alawi, salah satu penerus ajaran tasawuf dan dikenal luas. 2. Syekh Abu Al-Hasan Al-Sazili, pendiri tarekat Saziliyah yang juga mengambil inspirasi dari Ibnu Arabi. 3. Syekh Al-Jili, dikenal dengan karya-karyanya yang melanjutkan pemikiran Ibnu Arabi. Salah satu karya fenomenal Ibnu Arabi adalah Fusus Al-Hikam atau kepingan kebijaksanaan. Dalam karya ini, Ibnu Arabi mengeksplorasi esensi spiritual dan filosofis dari para nabi dan tokoh sufi, mengaitkan kebijaksanaan dengan pengalaman mistik. Resensi Fusus Al-Hikam. Karya ini mengangkat konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud, di mana segala sesuatu dipandang sebagai manifestasi dari Tuhan. Ibnu Arabi menekankan pentingnya pengalaman langsung untuk memahami realitas ilahi. Struktur. Buku ini terdiri dari 27 bab, masing-masing membahas kebijaksanaan dari nabi-nabi dalam konteks yang mendalam dan simbolis. Setiap bab menggali makna spiritual yang mendalam, menciptakan jembatan antara ajaran agama dan pengalaman mistik. Gaya penulisan. Ibnu Arabi menggunakan bahasa puitis dan simbolis yang terkadang menantang membaca untuk merenungkan dan menggali lebih dalam. Gaya ini mencerminkan sifat mistis dari ajarannya. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.